Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke bab 4, yaitu persamaan garis lurus. Nah, yang akan kita bahas kali ini itu tentang grafik garis lurus. Apa kita persamaan umum garis lurus? Nah, persamaan garis itu merupakan persamaan linier dua variabel dengan koefisien kedua variabelnya tidak boleh bernilai 0. Bentuk umumnya itu seperti ini, yaitu Y sama dengan MX plus N atau AX plus BY sama dengan C. Contohnya, Y sama dengan 3X min 6. Nah, ini kalau kita sesuaikan dengan artinya, sesuaikan dengan ini, memiliki dua variabel, maka Y sama dengan 3X min 6 ini variabelnya ya ini, X dan Y. Nah, ada dua variabel kan ya? Dan kedua variabelnya tidak boleh bernilai 0, jadi dua-duanya itu harus ada nilainya. Ya, seperti yang ini, Y-nya kan koefisiennya 1, dan yang X ini koefisiennya 3. Dan 6X min 2Y sama dengan 12. Nah, kalau yang bentuk pertama ini itu adalah contoh dari bentuk Y sama dengan MX plus N. Lalu contoh yang ini 6X min 2Y sama dengan 12 itu adalah contoh dari AX plus BY sama dengan C. Ya, keduanya merupakan bentuk persamaan garis lurus. Cara mengubah persamaan garis lurus menjadi bentuk lain yang ekuivalen berikut ini. 6X min 2Y sama dengan 12. Nah, ini 6X min 2Y sama dengan 12 ini mau diubah bentuk ke bentuk Y sama dengan MX plus N. Ya, caranya itu adalah membuat di ruas kiri itu hanya tersisa Y dengan koefisiennya. Maka 6X ini kita pindahkan ke ruas kanan sehingga menjadi min 6X plus 12. Begitu. Nah, lanjut. Min 2Y itu kita bukan pindah ya, tapi kita bagi dengan min 2Y yang ini, min 6X plus 12. Nah, sehingga hanya tersisa Y saja di ruas kiri. Nah, jadi seperti ini. Min 2Y-nya pindah ke kanan. Min 6X plus 12 dibagi min 2. Maka hasilnya itu adalah 3X min 6. Dari mana? Min 6 bagi min 2, 3. 12 dibagi min 2, min 6. Nah, Y sama dengan 3X min 6. Jadi, persamaan 6X min 2Y plus sama dengan 12 itu ekivalen dengan Y sama dengan 3X min 6. Masih ingat ya arti ekivalen itu apa? Ekivalen itu senilai. Ya, jadi 6X min 2Y sama dengan 12 itu senilai dengan Y sama dengan 3X min 6. Persamaan garis berbentuk AX plus BY plus C seperti ini itu bisa kita ubah menjadi Y sama dengan MX plus N. Seperti ini. Atau sebaliknya, dari bentuk Y sama dengan MX plus N bisa kita ubah menjadi bentuk AX plus BY sama dengan C. Begitu. Terletak pada garis. Sebuah titik terletak pada garis jika nilai absis dan ordinat titik tersebut memenuhi persamaan garisnya. Oh ya, nilai absis. Absis itu adalah nilai X-nya. Dan ordinat itu adalah nilai Y-nya. Kan kalau titik itu punya, titik ini biasanya kan penyebutannya adalah 5,0, 3,0, begitu kan ya. Nah, di sini X1, Y1 itu X-nya ini adalah absis dan Y-nya itu adalah ordinat. Nah, titik X1, Y1 itu terletak pada garis Y sama dengan MX plus N jika kalau kita masukkan Y1 sama dengan N kali X1 plus N itu bernilai benar. Contohnya seperti apa? Menyelidiki titik-titik 1,6, 2,5, dan 3,0 terletak pada garis Y sama dengan min 3X plus 9 atau tidak. Nah, saya ulangi. 1,6. 1 ini adalah absis,
6 ini adalah ordinat. Sama, ini juga 2,5, 2 itu absis, dan 5 itu ordinat. Oke, sekarang kita cek satu-satu ya, dari 1,6, 2,5, dan 3,0, manakah yang terletak pada garis min 3x plus 9. Untuk titik 1,6, nah kita substitusikan ini, substitusikan nilai 1 ke persamaannya, ke y sama dengan min 3x plus 9. Nah, jadi ini, y sama dengan min 3 kali 1 ditambah 9. X-nya diganti 1. X-nya diganti 1, sesuai dengan ini. Ya. Nah, lanjut kita hitung. Min 3 kali 1, min 3. 9 turun. Nah, min 3 tambah 9 itu sama dengan 6. Nah, y-nya sama dengan 6. Cocok dengan ini. Ya. Kalau kita masukkan x-nya 1, hasilnya 6. Nah, cocok dengan ini ya. Maka, ini bernilai benar. Begitu. Kita coba lagi ke yang titik 2,5. Untuk titik 2,5. Sama, ke persamaan y sama dengan min 3x plus 9, kita ganti x-nya dengan 2. Maka menjadi min 3 kali 2 ditambah 9. Min 3 kali 2 itu min 6, ditambah 9 berarti menjadi 3. Ya, min 3 kali 2 min 6, ditambah 9. Nah, min 6 tambah 9 jadi 3. Nah, ini 3. Padahal di sini y-nya adalah 5, bukan 3. Berarti ini bernilai salah. Begitu. Nah, kita lanjut ke titik yang ketiga. Untuk titik 3,0. Sama, kita substitusikan ke y sama dengan min 3x plus 9. Nah, kita ganti min 3 kali 3. X-nya dengan 3 ya. Ngikuti ininya ya. Nah, ditambah 9. Min 9, ini kan min 3 kali 3, min 9 ditambah 9, hasilnya 0. Nah, ini cocok. Y-nya sama dengan 0. Gitu ya. Karena cocok, maka ini juga bernilai benar. Nah, kalau kita gambar pada grafik, pada bidang koordinat, maka titiknya jadi seperti ini. Ini 1,6, 2,5, dan 3,0. Nah, tadi kan 2,5 bernilai salah kan? Nah, setelah dibuktikan dengan gambar, maka tampak seperti ini. Yang dilalui itu hanya 1,6 dan 3,0 yang dilalui oleh garis Y sama dengan min 3x plus 9. Sementara 2,5 itu berada di luar garis. Gitu ya? Oke, kita lanjut. Titik terletak pada garis ini digunakan untuk menentukan nilai absis dan ordinat suatu titik yang terletak pada garis jika diketahui absis atau ordinatnya. Nah, langsung ke contoh ya biar paham. Tentukan nilai P jika titik P, min 6 itu terletak pada garis Y sama dengan min 3x plus 9. Nah, ini kita masukkan juga seperti tadi. Kita substitusi. Substitusikan titik P, min 6 itu pada garis Y sama dengan min 3x plus 9. Nah, maka diperoleh ini. Y-nya kita ganti dengan min 6. Sesuai dengan ini ya. Nah, min 3 kali P. Nah, X-nya diganti dengan P. X-nya diganti dengan P sesuai ini ya. Nah, ditambah 9. Ininya turun, 9 di atas turun. Oke ya. Lanjut. Nah, 9 ini kita pindahkan ke ruas kiri menjadi min 9. Min 3 kali P tetap. Lanjut. Min 6, min 9 jadi min 15. Min 3 kali P jadi min 3P. Maka P-nya sama dengan min 15 per min 3. Hasilnya P-nya sama dengan 5. Jadi nilai P dari soal ini itu adalah 5. Gitu. Ya. Soal seperti ini itu banyak keluar, jadi jangan lupa langkah-langkahnya karena ini sebenarnya mudah, tapi kalau kita lupa mengentengkan akhirnya jadi sulit ya. Ini
soal sering keluar ya. Lanjut. Belum selesai ya tadi. Nah, yang kedua itu menggambar titik-titik bantu tersebut pada bidang koordinat kartesius, dan yang ketiga menghubungkan titik-titik bantu pada bidang koordinat kartesius dengan garis lurus. Nah, kita langsung ke contoh biar paham maksud dari langkah-langkah ini ya. Menggambar garis dengan persamaan Y sama dengan X plus 3. Nah, kita buat dulu tabel titik bantu untuk Y sama dengan X plus 3-nya. Nah, kita ambil nilai X itu sembarang. Boleh min 3, min 2, min 1, 0. Nah, Ibu mengambil ini ya, min 3, min 2, min 1, 0. Nah, kita masukkan, substitusikan X-nya itu ke persamaannya. Y sama dengan X plus 3. Nah, berarti jadi untuk yang min 3 ya, untuk X yang min 3 itu Y-nya sama dengan min 3 ditambah 3. X-nya kan diganti min 3. Nah, min 3 tambah 3, 0. Maka titiknya itu adalah min 3,0. Min 3 dari ini, 0 dari ini. Jadi min 3,0. Lalu untuk X sama dengan min 2, maka nilai Y-nya itu sama dengan min 2 tambah 3. Min 2 tambah 3 sama dengan 1. Maka nilai titiknya itu adalah min 2,1. Min 2 dari ini, lalu 1 dari ini. Jadilah min 2,1. Seterusnya juga begitu. Min 1. Kalau X-nya min 1, maka Y-nya sama dengan min 1 tambah 3 sama dengan 2. Berarti min 1,2. Nah, lalu X-nya 0, maka 0 tambah 3 sama dengan 3. Sehingga titiknya adalah 0,3. Nah, setelah menemukan titik-titik bantu ini, barulah kita menggambar garis Y sama dengan X plus 3 pada bidang kartesius. Kita masukkan titiknya satu-satu. Min 3,0 berarti di sini ya. Lalu min 2,1. Min 2,1 ini ya. Nah. Lalu min 1,2. Ini ya. Lalu 0,3. Nih. Nah, sudah, tinggal kita hubungkan. Hubungkan titik-titik ini. Boleh lebih panjang. Karena ini persamaan garis lurus, jadi boleh lebih panjang. Nah, seperti ini. Dan pada ujungnya, salah satu ujungnya kita beri nama. Boleh di ujung bawah, boleh di ujung atas. Memberi nama sesuai dengan fungsi yang dicari tadi. Kan Y sama dengan X plus 3. Nah, ini adalah fungsi dari Y sama dengan X plus 3. Nah, kita tulis di sini. Gitu ya. Nah, lanjut. Yang kedua, menggambar garis dengan persamaan Y sama dengan 2X min 5. Nah, sama langkahnya, kita buat tabel titik bantu untuk Y sama dengan 2X min 5. Kita masukkan angka sembarang lagi X-nya. Ini kebetulan Ibu ambil 0, 1, 2, 3. Ya, cara teramannya yang mengambil dari 3 ini memang, mengambil dari 4 ini cara amannya. Nah, kita substitusikan masing-masing nilai X ke persamaan Y sama dengan 2X min 5. Kalau X-nya 0, berarti Y sama dengan 2 kali 0 dikurangi 5. Maka 2 kali 0 itu 0. Kurangi 5 sama dengan min 5. Maka titiknya adalah 0, min 5. Ini. Dari mana? Dari ini. 0-nya dari ini, min 5-nya dari ini. Dari hasil. Itu ya. Yang satu juga. Kalau X-nya 1, berarti Y sama dengan 2 kali 1 dikurangi 5. 2 kali 1 itu 2, dikurangi 5, min 3. Maka titiknya adalah 1, min 3. Begitu juga untuk yang kedua dan ketiga. Untuk X sama dengan 2 dan X sama dengan 3. Nah, setelah kita temukan titik-titik ini, kita gambar ke bidang koordinat. Nah, yang pertama 0, min 5. 0, min 5 berarti di sini ya. Lalu yang kedua 1, min 3. 1, min 3 di sini berarti. Lalu 2, min 1 di sini.
lalu 3,1 ini. Nah, selesai. Tinggal kita hubungkan dari titik 1 ke titik 2 ke titik 3 ke titik 4. Hasilnya jadi ini. Nah, di ujungnya kita tulis ini garis dari persamaan apa, yaitu persamaan Y sama dengan 2X min 5. Begitu ya. Oke, lanjut. Langkah yang kedua itu adalah menggambar grafik garis lurus menggunakan pertolongan titik potong garis dengan sumbu koordinat. Nah, langkah-langkahnya, yang pertama itu menentukan titik potong garis dengan sumbu X. Lalu yang kedua, menentukan titik potong garis dengan sumbu Y. Yang ketiga, menggambar titik potong garis dengan sumbu X dan sumbu Y tersebut pada bidang koordinat kartesius. Yang keempat, menghubungkan kedua titik potong dengan garis lurus. Lalu yang kelima, menuliskan persamaan garisnya pada salah satu ujung garis. Yuk langsung ke contoh biar lebih paham. Menggambar garis yang persamaannya Y sama dengan min 2X plus 6. Langkah yang pertama, kita menentukan titik potong garis dengan sumbu koordinat. Nah, sumbu koordinat kan ada dua, sumbu X dan sumbu Y. Kita kerjakan dulu dari yang sumbu X. Nah, kalau garis itu memotong sumbu X, maka nilai Y-nya sama dengan 0. Kan? Garis kan memotong sumbu X di Y sama dengan 0. Nah, kita substitusikan Y sama dengan 0 itu ke dalam persamaan garis. Maka menjadi, nah persamaan garisnya kan Y sama dengan min 2X plus 6. Ini ya. Sama dengan min 2X plus 6. Nah, kita ganti nih Y-nya dengan 0. Maka menjadi 0 sama dengan min 2X plus 6. Setelah itu 6 ini kita pindahkan ke ruas kanan. Menjadi min 6 sama dengan min 2X. Nah, maka nilai X-nya itu sama dengan min 6 per min 2. Min 6 ini, min 2 yang ini. Nah, min 6 per min 2 itu hasilnya sama dengan 3. Grafik memotong sumbu X itu di titik 3,0. Nah, setelah dihitung, kan X-nya 3, Y-nya 0. Ya berarti garis itu memotong sumbu X di titik 3,0. Simpan dulu ini, simpan dulu titiknya 3,0. Kita lanjut. Memotong sumbu Y di X sama dengan 0. Tadi kita sudah mencari yang memotong sumbu X ya. Sekarang kita mencari ke yang memotong sumbu Y. Kalau memotong sumbu Y, itu berarti X-nya sama dengan 0. Nah, substitusikan X sama dengan 0 ke dalam persamaan garis. Persamaan garisnya masih sama, yaitu Y sama dengan min 2X plus 6. Nah, kita ganti nih X-nya dengan 0. Y-nya sama dengan min 2 kali 0 ditambah 6. Hasilnya jadi min 2 kali 0 kan 0 ditambah 6. Nah, maka Y-nya sama dengan 6. Nah, garis itu memotong sumbu Y di titik 0,6. X-nya 0, Y-nya 6, ya berarti 0,6. Nah, setelah itu, barulah kita menggambar garis pada bidang koordinat kartesius. Tadi kan titiknya yang memotong sumbu X itu adalah 3,0 kan ya? 3,0 di sini. Terus, titik yang kedua 0,6 di sini. Nah, sudah tinggal kita hubungkan ini pakai penggaris. Pakai penggaris ya biar lurus. Gitu. Jadi seperti ini. Nah, barulah di ujungnya kita kasih persamaan garisnya, yaitu Y sama dengan min 2X plus 6. Oke, lanjut ya. Menggambar garis dengan persamaan 3X min 4Y sama dengan 15. Nah, kita menentukan titik potong garis dengan sumbu koordinatnya. Nah, sama dengan langkah yang tadi, yang pertama kita cari garis itu memotong sumbu X di mana. Nah, kalau memotong sumbu X, berarti Y-nya sama dengan 0. Sehingga kita substitusikan Y sama dengan 0 ke dalam persamaan garis. Nah, 3X min 4Y sama dengan 15. Nah, Y ini kita ganti dengan 0. Maka menjadi 3X min 4 kali 0 sama dengan 15. Nah, 4 kali 0, 0. Berarti jadi 3X sama dengan 15. Maka nilai X-nya sama dengan 15 per 3. 15 per 3 itu adalah 5.
Jadi garis memotong sumbu X di titik 5,0. 5,0 menjadi ini. Gitu ya. Nah, lanjut kita akan garis yang memotong sumbu Y. Kalau garis memotong sumbu Y, berarti X-nya sama dengan 0. Nah, kita substitusikan X sama dengan 0 ke dalam persamaan garis. Nah, 3X min 4Y sama dengan 15 ya, berarti X-nya kita ganti dengan 0. Jadi 3 kali 0 min 4Y sama dengan 15. Nah, 3 kali 0 itu 0, berarti sisa min 4Y ya, min 4Y sama dengan 15. Nah, berarti Y-nya sama dengan 15 per min 4. Nah, jadi Y-nya sama dengan min 15 per 4, sehingga garis itu memotong sumbu Y di titik 0, min 15 per 4. Nah, sudah ketemu kedua titik potong, tinggal kita masukkan ke garis pada bidang koordinat kartesiusnya. Kita masukkan ke bidang koordinat kartesiusnya. Tadi yang pertama apa? 0,5 ya? 0,5 di sini berarti. Nah, sudah. Lalu 0, min 15 per 4. Min 15 per 4 itu 3,75 ya, berarti min 3,75 itu titiknya di sini, di sekitar antara 3 dan 4. Nah, sudah, tinggal kita hubungkan dari 0,5 ke 0, min 15 per 4. Nah, kita tulis garisnya, yaitu 3X min 4Y sama dengan 15. Gitu, selesai. Lanjut ke contoh soal persamaan garis lurus dalam kehidupan sehari-hari. Banyak contohnya, dan ini salah satunya ya. Tarif sewa taksi ditentukan dengan persamaan Y sama dengan 6 plus 4X. Dengan Y-nya itu merupakan tarif sewa dalam ribuan, dan X menyatakan jarak yang ditempuh taksi dalam kilometer. Yang pertama, yang A, gambarlah grafik dari persamaan tarif sewa taksi. Yang B, jika jarak yang ditempuh taksi 10 km, tentukan tarif sewa taksi. Oke, kita kerjakan satu-satu ya. Kita gambar dulu grafik dari persamaan tarif sewa taksi itu. Nah, langkah-langkahnya masih sama ya, yaitu kita menentukan garis itu memotong sumbu X di mana. Berarti Y-nya sama dengan 0 ya. Nah, substitusikan Y sama dengan 0 ke dalam persamaan tersebut. Persamaan itu adalah Y sama dengan 6 plus 4X dari soal. Ya, kita ganti Y-nya sama dengan 0. Berarti jadi 0 sama dengan 6 ditambah 4X. Nah, 4X-nya pindah ke ruas kanan, jadi min 4X sama dengan 6. Maka X-nya sama dengan 6 per min 4. Maka hasilnya yaitu min 3,2. Jadi garis memotong sumbu X di titik min 3 per 2,0. Sudah memotong sumbu X, sekarang cari yang kalau memotong sumbu Y berarti X-nya sama dengan 0. Sama, kita substitusikan X sama dengan 0 ke dalam persamaan tersebut. Nah, ini 4X kan, berarti 4 kali 0. 4 kali 0, 0. Berarti Y-nya sama dengan 6. 4 kali, ibu ulangi, 4 kali 0, 0. Tambah 6, 6. Maka garis memotong sumbu Y di titik 0,6. Lanjut, menggambar grafik garis Y sama dengan 6 plus 4X. Tadi berapa? Min 3 per 2,0 ya? 0, min 3 per 2. Salah, min 3 per 2,0. Sorry. Min 3 per 2,0. Berarti di sini. Ada di sini ya. Min 3 per 2. 3 per 2 itu sekitar 1,5. Berarti di sini. Nah, min 1,5 ada di antara 2 dan 1. Oh, 0,6-nya dulu yang masuk. Lalu baru 2, min 1. Pokoknya intinya titiknya dua-duanya dimasukkan ya. Nah, sudah. Langsung digaris, ketemu garis Y sama dengan 6 plus 4X. Sudah, sekarang kita lanjut ke yang kedua. Soal yang kedua tadi adalah kalau jarak yang ditempuh 10 km,
berapa tarif taksinya. Nah, kalau jarak yang ditempuh 10 km berarti X-nya sama dengan 10. Nah, kita tinggal mensubstitusi X sama dengan 10 ke dalam persamaan Y sama dengan 6 plus 4X. Nah, sehingga tarif sewa taksinya itu adalah, nah ini, Y sama dengan 6 ditambah 4 kali 10. X-nya diganti 10, sesuai di soal. 4 kali 10, 40. Maka 40 ditambah 6, jadi 46. Jadi, tarif sewa taksi untuk jarak 10 km sebesar Rp46.000. Gitu ya. Selesai. Nah, ini saja yang kita bahas kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.